aku tuh melihat ya ada sosok anak muda yang ngedesain kafe itu kayak dari luar negeri mana yang membawa desain itu 10 tahun dari sekarang. Jadi aku kayak mateng kayak kok kayaknya aku materialnya nggak pernah tahu, desainnya juga luar biasa bagus gitu loh, kayak extraordinary gitu loh. Jadi kayak aku selama ini padahal aku pede aja sih, klien-klienku juga muji-muji, wah desainmu bagus gini. Tapi pas aku masuk aku langsung insecure, kayaknya udah minder, kayak wah ini kayaknya udah saatnya leren, sudah ada yang generasi yang berikutnya gitu. Aku merasa kayak gitu. Shalom, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Nelga. Dan hari ini tema kita adalah mempersiapkan kapasitas. Pastinya di dalam mengerjakan bisnis dan juga mengusaha kita, pasti kita perlu hikmat di dalam membuat keputusan dan juga kadang-kadang perlu membuat sebuah keputusan untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya. Dan hari ini kita mau belajar langsung nih dari narasumber kita. Ada Ko Stefanus di tempat ini bersama dengan kita. Halo Ko. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri dan bisnis apa dan di GMS sebagai apa gitu. Halo semua, nama saya Stefanus. Bisnis saya di bidang laser cut, CNC, 3D wall yang ada hubungannya sama arsitektur, interior design. Terus di GMS saya di set prop, jadi di bawahnya creative production. Jadi kalau Anda teman-teman yang sempat datang ke rooftop gitu ya, terus waktu Vision Conference atau waktu Retreat Gembala 2024 Anda bisa melihat hasil karyanya Bro Stefanus ini gitu hasil ya. Karya teman-teman juga, gitu. teman-teman set prop. Keren-keren ya karyanya gue ya. Mungkin bisa diceritakan dulu latar belakangnya gimana dan mengapa bisa akhirnya terdampar di bisnis laser NCNC ini. Jadi basic saya arsitek. Jadi saya arsitek lulusan 97. Terus mulai dari tahun 99 sampai tahun 2014 itu aku kerjanya itu ya seperti teman-teman arsitek pada umumnya lah, kerja design and build lah kayak gitu. Design and build lebih ke interior lah gitu loh. Terus ya itu aja sih. Terus ke laser cut karena ya pas 2015 itu ada satu titik balik lah gitu loh. Nanti akan diceritain kenapa kok ke laser cut. Tapi base-nya ya dari arsitek itu kita, kayak gitu. Langsung aja kita ingin Iya. Ya jadi kalau dari latar belakang kenapa ke laser cut, terus pas tahun 2015 itu, tepatnya tahun 2009-2010 aku dapat proyek yang cukup besar di Samarinda. Jadi proyeknya itu satu gedung itu 8 lantai, itu entertainment gitu, ada restoran, ada live music dan lain-lain. Terus ownernya tuh pengen ruangannya tuh berbeda-beda. Jadi kayak ada ruang VIP room tuh berbeda-beda. Nah, caranya kayak gimana? Sebagai desainer aku waktu itu mikir, wah main pattern aja gitu. Supaya paling gampang kan, pattern A temanya ini, pattern B temanya ini. Semua pattern, 25 pattern itu akhirnya aku pakai laser cut. Nah, karena aku pakai laser cut, akhirnya supplier laser cut waktu itu tahun 2010 itu hanya satu di Surabaya. Waktu itu outsource ceritanya. Iya, jadi outsource dulu aku. Terus tempat itu juga nggak representatif, kayak di dalamnya rumah, plafonnya pun pendek, terus waktu mesinnya itu jalan itu debunya kemana-mana, tapi hanya satu-satunya yaitu aku juga tergantung sama supplierku itu, vendor itu. Tapi deadline-nya kan nggak bisa nunggu gitu loh. Nah, terus akhirnya aku sama istri gimana ya caranya, kamu kalau misalkan nunggu ngandelin orang ini nggak bisa. Nah jadi akhirnya kita coba beli mesin satu gitu untuk memenuhi kebutuhan kerjaan kita sendirilah gitu. Nah dari situ kok kayaknya aku passion ya gitu loh. Semakin passion terus aku belajar. Jadi waktu itu aku belajar software itu belajar sendiri. Jadi kalau kita cari tenaga untuk softwarenya laser cut, pada saat itu tidak ada di Indonesia tuh sekolah untuk seperti itu nggak ada. Jadi aku benar-benar cari di YouTube dan belajar sendiri softwarenya. Sampai aku akhirnya passion, seneng, sampai di kasur pun aku laptopan, belajar-belajar kayak gitu. Terus akhirnya menemukan sesuatu yang baru. Ternyata di samping 2 dimensi itu bisa 3 dimensi, bisa digini-giniin.
Nah, karena itu terus kita sering tektokan sama desainer, sama teman-teman arsitek. Nah, dari situ mulailah teman-teman mulai pesen, nunut dan lain-lain gitu. Terus kok ya lumayan jalan gitu kan. Tapi titik baliknya adalah waktu itu kita interiornya masih jalan, jadi jalan 2 gitu loh. Saking senengnya aku sama laser cut, aku bikin Instagram khusus untuk laser cut. Waktu itu tahun 2015 lah, singkat cerita aku bikin itu. Instagram awal-awal mulai ya juga Iya, ya? bener. Iya, jadi tahun 2015. Fokus ke foto waktu itu. Iya, nah jadi aku ngeliatin pattern-pattern itu seneng gitu loh. Karena apa? Setiap hari selalu ada hal yang baru. Kalau dulu di waktu desain and build interior itu, kita mau ke workshop akhirnya kayak boring. Paling ya hasilnya kayak kemarin belum terlalu signifikan gitu loh. Tapi kalau misalkan laser cut itu pattern, aku kayak passion setiap hari kepengennya ke workshop lihat sesuatu yang baru sampai akhirnya aku fotonya tuh dengan detail hati-hati gitu. Akhirnya aku upload 1 picture di feedku waktu itu. Terus akhirnya Instagram jalan, sosmed jalan. Nah karena aku tuh konsen di laser cut. Nah ini titik balikku. Waktu itu ada orang Dubai yang juga punya Instagram. Dan bayangin waktu itu tahun 2015 followernya udah 52K. Wow. Mungkin kalau sekarang ini ya biasa 52K. Iya. Tapi Zaman tahun dulu. 2015 52K itu sangat luar biasa menurut saya gitu. Terus akhirnya karena dia suka sama fitnya dia jelek. Fitnya tuh cuman kayak barang jadi gitu ya. Asal foto gitu di ya. foto, Posting. diupload, dikasih watermark, kasih nomor telepon gitu. Selalu gitu terus. Tapi untuk orang yang mau pesan, ini orang ini sudah pengalaman dong. Berarti tiap hari dia upload sesuatu yang berbeda. Kalau aku satu lama bagus gitu kan fitnya. Kita saling mengagumi, dia mengagumi fitku. Fitmu bagus banget ya, aku pengen lo gini. Loh aku tuh malah kagum sama kamu, kamu bisa Kerjaannya banyak banyak banget. sekali Iya, gitu banyak kan. kuantitas ya berarti. Iya gitu. Terus akhirnya yuk lanjut WA gitu kan. Setelah lanjut WA, terus dia tanya sama aku, kamu punya mesin berapa gitu loh. Oh mesinku 2 gitu kan. Ya lumayan sudah bangga gitu kan. Lumayan 2 gitu kan. Untuk zaman itu iya ya, zaman itu. Mesinmu berapa bro gitu loh. Aku punya 30 CNC router sama 6 laser. Wow. Wih gila, aku kayak, ini kayak kok enak ya di sana masa orang selalu butuh pattern gitu kan. Nah terus dari situ aku sama istri interiornya ditutup aja ya gitu loh. Wow, itu Tapi, langkah iman ya, menutup. Ya banyak sekali klien-klienku itu juga ada ceritanya bro. Jadi gini, aku pas tahun 2014 itu aku insecure. Antara insecure atau sama Tuhan memang diizinkan insecure gitu loh. Jadi waktu itu aku itu nggak sengaja main ke kafe yang ada di Jalan Sumatera. Namanya kafenya Domicil. Pernah dengar nggak Domicil? Waktu aku masuk tahun 2014 ke kafe Domicil itu di Sumatera, aku tuh melihat ya ada sosok anak muda yang ngedesain kafe itu. Itu kayak dari luar negeri mana yang membawa desain itu 10 tahun dari sekarang. Jadi aku kayak mateng kayaknya aku materialnya nggak pernah tahu, desainnya juga luar biasa bagus gitu loh, kayak extraordinary gitu loh. Jadi kayak aku selama ini padahal aku pede aja sih, klien-klienku juga muji-muji, wah desainmu bagus gini. Tapi pas aku masuk aku langsung insecure, kayaknya minder udah minder, kayak wah ini kayaknya udah saatnya leren, sudah ada yang generasi yang berikutnya gitu. Aku merasa kayak gitu. Mungkin apa karena kayak gitu aku kayak merasa kayak ya udah akhirnya sugesti, akhirnya order tuh ya mulai kayak grafiknya tuh kayak nggak bisa spektakuler gitu loh. Dan aku kayak mau ngejar jadi satu interior designer yang top itu nggak bisa gitu loh. Nah saat itu kita sepakat ya apa kalau ini yang CNC ini difokusin, dibesarin gitu. Tapi terus kita berdua ya bingung ya dalam satu proyek loh, dulu biasanya terimanya ratusan juta, sekarang cuman 10 juta gitu kan. Dalam satu rumah laser cut-nya cuman 1 gitu. Tapi ini orang Dubai kok 30 gitu loh. Nah, dari situ akhirnya paling bisa ini gitu loh. Terus akhirnya bener suatu saat itu ada proyek yang butuhnya tuh ternyata ini hubungan kapasitas sama proyek. Tuhan itu ngasih tahu, kalau kamu ada kapasitasnya, orang akan ke kamu. Contohnya orang yang kena deadline.
Jadi misalkan, bro, aku butuh 200 lembar ini besok selesai. Nah kalau mesinmu 1 atau 2, itu butuh waktu sebulan, 2 bulan gitu loh. Nah itu, jadi ternyata dari sini gitu loh. Nah dari situ mulai kita satu visi, sepakat kita harus 30 deh gitu loh. Tapi waktu itu nggak ada bayangan sampai 30. Dari 2 langsung lompat 30? Enggak. Jadi dari beli 1, 2, 3 gitu. Nah, anehnya waktu kita jalanin itu ya nggak berasa sih gitu loh. Nggak kayak sesuatu yang ya kayak Tuhan sediakan aja gitu. Kayak gitu. Gitu, bro. Sempat nggak kok pas jalanin itu mungkin kayak kan nambah satu demi satu itu kan juga butuh langkah iman gitu. Sempat ada kayak keraguan, tantangan kayak ini nambah nggak ya atau kita just know nggak ya di sini? Gitu. Nah gini, ini saya orangnya itu kemarin aku barusan dapat seminar dari GMS juga yang DISC gitu loh. Aku ini tipe orang yang I sebetulnya, yang kayak santai lah, dinikmati dulu ya kan. Maksudnya kita lo kerja dinikmatin dulu. Tapi kalau istriku itu ternyata orang D, very D. Jadi kayak misalkan enggak, kamu harus beli sekarang gitu. Jadi kayak akhirnya hal itu yang terjadi di dalam bisnisku tuh kayak gitu. Jadi sebetulnya untuk keputusan-keputusan itu yang ngelit lebih ke istri sebetulnya. Tapi aku lebih kayak santai lah beb, santai dinikmati dulu, enjoy gitu loh. Tapi kayak misalkan ya keputusan kayak beli mesin, beli gudang, itu bener-bener enggak harus sekarang gitu ya, aku nurut aja. Tapi kalau mesin itu sudah ada, akhirnya aku juga, iya bener juga, dan aku mau nggak mau harus, barang sudah ada ya mesin, jadi harus dicariin order gitu, kayak gitu. Nah jadi ada pertentangan itu, tapi akhirnya ya terjadi aja seperti itu. Jadi balik suami yang sukses ada istri yang mendorong atau menjongkrak. Justru saling melengkapi ya. Istri yang mendorong beli, Koko yang mendorong untuk mendapatkan orderan untuk memenuhi kapasitas yang sudah disediakan itu. Betul. Itu memang benar-benar terjadi sih. Karena aku misalkan gini nih, beli gudang gitu ya. Apa sih beli sing gede itu apa gitu. Kecil aja lah, santai gitu kan. Enggak, kamu mau langsung sing besar gitu loh, kayak gitu. Terus siapa gitu kan, kayak ngelihat posisi keuangan ini kayak eman gitu loh. Kita sudah ngumpulin banyak terus kok langsung keluar lagi loh. Tapi keluar ini kan bukan karena kamu hura-hura atau apa. Ini kan untuk maju lagi gitu loh. Nah itu hikmatnya. Jadi waktu 2 ke 30 itu Tuhan kasih pelajaran ke aku tuh sebetulnya ya. 1, kamu tuh nahan kesenangan dulu. Nah ada beberapa temenku yang sama-sama lulusan arsitek gitu ya. Dia kalau punya uang gitu ya pasti mau seneng-seneng dulu. Mungkin suami istrinya semua gitu ya. Jadi beli mobil dulu gitu kan, atau beli rumah dulu gitu kan. Kalau kita malah justru nahan. Pernah di satu titik itu, ini agak loncat lagi ya. Di satu titik aku selain CNC itu aku juga ada kos-kosan sebetulnya. Aku punya kos-kosan juga. Sampai aku dikira bangkrut sama satpam perumahan itu. Karena aku bener-bener kayak gara-gara harus menyediakan AC kos-kosanku itu 27 unit, akhirnya mobilku tak jual. Jadi sampai akhirnya mobilku tak jual, aku naik pickup lagi. Zaman dulu waktu aku sama istriku itu belanja-belanja triplek, itu kan naik pickup yang tanpa AC itu kan. Nah terus kita waktu itu sudah punya mobil gara-gara sudah janji sama mahasiswanya harus menyediakan AC 27, tak jual mobilku, ya gak apa-apa lah, wong nanti kan dapat duit di ini di cashflow-nya. Ya wes tak jual, naik pickup lagi. Kan lewat satpam terus nih perumahan. Satpamnya ngomong sama pembantu gitu kan. Bosmu bangkrut gitu loh. Kamu bilang iya bangkrut gitu loh. Daripada ingin jelasin panjang lebar gitu kan. Ya wes akhirnya pas setahun kemudian kita baru kemasukan mahasiswa UC itu kita langsung full gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kayak Tuhan belajar nahan keinginan gitu. Jadi itu yang membedakan gitu. Kayak gitu. Kak Boy, beberapa teman, ya termasuk saya harusnya kan bingung juga ya ketika laser, CNC yang sebenarnya itu niche market kan. Itu kan market yang ceruk yang nggak banyak. Kita misalnya ngomong makanan siap saji, fast food gitu kan. Orang restoran ini rame, apalagi franchise luar negeri. Tapi ini bisa sampai 30 berarti demand-nya juga tinggi ya. Betul bro. Seperti itu. Dan itu 30 kan operasional semua kan? Bukan yang satu. Operasional semua. Aku juga bingung sih. Jadi ternyata itu gini loh. Ya aku dikasih hikmat sama Tuhan ya. Maksudku
waktu menjalankan itu ternyata ada juga ya nggak tahu ya, mungkin karena aku bisa gini loh, arsitek itu kadang itu atau desainer itu kadang itu dia sudah terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi seakan-akan waktu dia ngedesain, dia waktu ngedesain besoknya deadline harus ketemu klien kan. Nah pada saat dia ngedesain pattern, jujur aja pengetahuan patternnya si arsitek sama interior designer itu dia belajarnya masih segini lah. Kalau aku tiap hari berkutat dengan pattern, aku tuh sudah ngerti pattern ini itu bagusnya diginiin. Jadi jangan sampai, aku selalu ngomong sama teman-teman gini, jangan sampai bro desainmu baru, rumah baru, pattern yang kamu pakai 10 tahun lalu. Nah kan ada ketakutan, oh iya bro, tolong kamu aturin ya. Nah pada saat tektokan sama aku, mereka merasa nyaman semua. Wah kalau pattern pokoknya kamu bro enak bro. Jadi kayak wall to wallnya aku yang ngatur semua. Ya karena basicku juga arsitek. Karena tektokannya tuh istilahnya nek sama orang yang nggak arsitek yang nggak ngerti mungkin tektokannya bisa 1 bulan nggak putus-putus. Kalau ini cuma setengah hari dia langsung deal, langsung oke. Nah itu yang membedakan. Sebetulnya aku bukan CNC yang pertama loh. Jadi sebelum aku juga banyak gitu loh. Tapi yang membedakan yaitu kita punya mesin jahit. Tapi ya tergantung penjahit mesinnya sama, tapi caranya sama. Kayak Kofandi bilang kan, metodenya bisa dikopi, tapi berkatnya nggak bisa dipasta. Tak aminin wes gitu. Amin. Gitu, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Jadi kita cara menjalankannya seperti itu. Jadi kita lebih kayak tektokannya lebih nyambung sama customer gitu. Terus customer itu juga mau belajar gitu loh. Bro materialku bisa diginiin. Kamu kalau kayak gitu biasa banget loh gitu loh. Nggak mau diginiin ta. Bayarnya sama loh. Loh ya mau bro aku. Ternyata bisa ya dikasih logo, dikasih ini. Bisa bayarnya sama. Kayak kamu fotokopi biasa gitu. Sedikit sama banyak itu kan sama bayarnya. CNC itu prinsipnya seperti itu. Jadi kita malah menawarkan udah gini tok. Loh kok sederhana ya, aku sendiri eman. Kayak kamu harus lebih ruwet deh gitu loh, kayak gitu. Kasih challenge lebih gitu ya. Iya, kasih challenge gitu. Kayak gitu. Ya ada beberapa di antara kita yang memang hidupnya enak-enakan gitu, hidupnya nyantai. Ya mungkin kita perlu belajar banyak sama Bro Stefanus ini ya. Keluar dari zona nyamannya ya, untuk ambil keputusan yang gak gampang. Dan mungkin sekedar teknis, tahu apa sih bedanya laser sama CNC? Mungkin singkat aja ya dijelasin. Laser sama CNC itu bedanya, kalau laser kan cahaya, ya cahaya dengan kilowatt tertentu. Kalau CNC itu matanya itu dari router, simple seperti kayak mata bor. Nah, cuman dia digerakkan dengan kode-kode numerik kan. Jadi di aksis mana dia turun, di aksis mana dia naik. Dan itu dia bergesernya setiap setengah mili. Jadi kecil untuk menghasilkan relief Tuhan Yesus yang segitu gedenya itu jalannya cuma setengah mili ke sini, setengah mili kayak gitu. Jadi naik turun gini. Kalau laser itu nggak bisa, dia hanya bisa satu kedalaman aja rata. Kayak gitu bedanya. Jadi kayak semacam printer 3D gitu ya? Iya. Gitu. Cuman betul. Ini satu bidang. Iya. Lebih ngomongnya printable. Nah, jadi satu sisi relief gitu. Dan asal teman-teman tahu 3D itu masa depan. Gitu ya. Jadi ada beberapa di antara kita yang ini. Ya. Jadi Bro Stefanus sih sudah invest sesuatu yang sangat berharga untuk nanti ke depannya. Seperti itu sih. Oke, sekarang tiba saatnya kita melihat apa yang Tuhan ingin bicara pada kita lewat firman-Nya. Saya ambil dari 2 Korintus 3 ayat 5 yang berbunyi, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memberitahukan segala sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Tuhan sudah berikan masing-masing manusia itu modal, gitu ya, modal dalam arti tidak harus selalu secara finansial. Tapi modalnya bisa berarti talenta, berarti perumpamaan tentang mina, berarti juga tentang biji sesawi dan sebagainya. Jangan jangan kita pernah menganggap bahwa modal itu adalah sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang startnya kecil. Gitu. Tapi kita bisa lihat sebenarnya bahwa talenta, uang mina, biji sesawi yang diberikan Tuhan pada kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang start awal dan itu punya potensi untuk bertumbuh. Biji sesawi kalau misalnya ditanam itu ternyata bisa jadi satu pohon yang 4 atau 5 meter tingginya. Padahal biji sesawi itu cuma adalah satu titik, misalnya satu ujungnya bolpen tool. Nah itu seperti itu. Jadi dengan seperti ini kita harusnya menghargai apa yang Tuhan kasih kepada kita. Gitu. Jerih payah yang kita lakukan itu hanyalah untuk sebagai tanggung jawab kita untuk bertanggung jawab atas setiap kapasitas yang Tuhan kerjakan.
Jadi sekarang kalau misalnya memang Tuhan sudah pengen ngasih kita sesuatu, tapi kita harus ingat bahwa biasanya kita seringkali dengar bahwa Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Tapi dengan sesuatu yang istilah yang paralel dengan itu, berarti Tuhan tidak akan memberikan sesuatu melebihi kapasitas kita. Jadi caranya gimana supaya kita benar-benar bisa Tuhan mau pakai luar biasa, kita perlebar kapasitas kita. Apakah begitu kita perlebar langsung promosi dari Tuhan itu datang, langsung kerjaan atau bisnis atau tender itu langsung kita menangkan? Belum tentu. Tetapi kalau kita benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, kita perlebar kapasitas kita sehari demi sehari demi sehari, ketika kesempatan itu datang, maka Tuhan dengan sukacita, Tuhan dengan bahagia, Tuhan dengan senang hati akan berikan kepercayaan itu kepada kita karena kita sudah punya kapasitasnya. Mari sama-sama kita persiapkan kapasitas kita yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, apakah ini sekarang ada di satu lokasi aja atau udah mulai memikirkan nanti di kota lain juga ada, nanti atau di beberapa kota gitu, atau gimana? Puji Tuhan. Jadi pertama kali ya itu kayak tadi, udahlah buka Surabaya aja lah, kan gitu kan, biasa baliknya ke gitu. Tapi sampai akhirnya ada kejadian tuh lucu, karena Instagramku tuh nggak tak kasih alamat, memang tak sengaja. Kalau dikasih alamat malah nanti, wah Surabaya, males deh pesen gitu kan, orang Jakarta. Memang sengaja nggak tak kasih dulu, toh kita juga bisa kirim kok gitu loh. Nah lucunya gini, aku pernah ada kejadian tuh lucu sekali, waktu itu orang tuh pesen untuk Aston. Udah pesen nih, udah pesen, ngobrol, udah bayar DP, ya kan. Udah bayar, udah jadi barangnya, sudah dikirim. Driverku sampai di depannya Aston yang di bawah itu kan. Pak, nggak ada Pak, lantai 8 gitu kan. Nah, terus aku telepon sama kliennya nih. Lantai 8 nggak ada. Loh ada, 80, kamu tanya satpamnya gitu kan. Nggak ada, lantai 8 tuh nggak ada, di sini cuma lantai berapa gitu. Pokoknya nggak match gitu loh. Kamu di mana? Ini sudah di parkiran, Bu. Oh iya sebentar ya, aku sini gini. Loh, ini maksudnya ini Aston mana? Aku gitu kan. Ternyata yang dimaksud dia tuh Aston di Jakarta. Jadi setelah wis pesen-pesen kayak gitu tuh, ya ampun kamu ini di Surabaya. Jadi sudah pembicaraan, iya Bu, saya di Surabaya Bu, gitu loh. Waduh, salah ini, saya kok ya juga nggak tanya ya kamu di Surabaya. Jadi dengan Instagram yang aku buat itu, aku udah layak sebetulnya mereka di Jakarta. Nah, karena ada kejadian-kejadian itu, akhirnya muncul. Kamu harus beli gudang Jakarta, gitu. Didorong istri lagi. Dorong istri. Saya habis, tenang sih lah, gitu kan. Terus, enggak, besok harus jalan-jalan. Dia udah lengkap langsung ininya. Nih, kamu kalau di Danmogot segini. Wah. Terus, kalau kamu daerah Tangerang segini, gini. Lengkap udah. Males tuh aku kayak, kamu yang memutuskan gitu. Terus ini ya, lu kok gede gitu loh, duit berapa gitu kan. Wes ini gini kan nggak hilang uangnya, selalu kan ngomongnya gitu. Ya wes oke. Akhirnya deal. Jadilah gudangku di Cikupa di Tangerang. Gitu Kali ini nggak jual mobil kan, Gu? Kali ini enggak ya, itu Tuhan sediakan. Ya, ada aja gitu kan. Tapi kayak kita nih orang itu, aduh Eman ya, kita udah nabung segini, tahu-tahu seret habis buat gudang gitu loh. Karena aku bukan orang yang apa ya, kita ini kan orang art, jadi jujur ya, lemah banget di kayak ngatur finance, keuangan itu kayak nggak biasa gitu. Cuman nanti aku mau cerita nih ada konfirmasi lagi, kayak pernah denger khotbahnya Ko Philip juga ya. Ya ini salah satu strategi untuk menjalankan juga. Jadi gini, aku tuh pernah melihat perusahaannya orang itu ya, yang pegawainya tuh seragaman, ya kayak GMS gitu lah, GMS rapi ya, kayak rapi semua, semuanya tuh kayak teratur gitu. Perusahaanku sangat enggak, jujur aja. Jadi kayak, tak bikin kau seragam gitu ya. Are-are nggak bisa, akhirnya ganti baju yang nyaman lagi gitu kan. Itu memang habitku. Lah itu mungkin dari bosnya, dari aku sendirinya tuh juga bukan orang yang administratif gitu loh. Terus aku berusaha, sudah telepon satu konsultan gitu kan, tolong benerin, aku pengen lah, maksudnya kayak bener-bener rapi. Oh ya kamu kekurangannya apa bro? Ya aku tuh pengen, misalkan kayak terima telepon itu ada SOP-nya. Terus bagian finance sendiri, ini sendiri gitu kan, kalau mau tertata rapi kan seperti itu kan. Waduh. Aku sama istriku, waduh operasionalnya tambah besar ya. Berarti kan misalkan nagih sama ini sendiri orang lah. Selama ini tak gabung-gabung. Jadi kayak adminku tuh yang ngurusin ini serabutan gitu loh. Aku kok kayaknya gak cocok ya keluarin lagi seperti itu gitu loh. Tapi terus akhirnya kita
orang ini harus di bawahnya divisi ini untuk ngawasi ini. Orang ini harus di bawahnya divisi ini untuk ngurusi. Akhirnya banyak orang untuk dipasang untuk ngawasin bawah-bawahnya gitu loh. Terus waktu itu khotbahnya itu Ko Philip bilang, tenang, kamu kalau perusahaan itu nggak perlu, bilang gini, cuman aku lupa waktu kapan. Waktu masih di ACC, nggak perlu yang tipe yang banyak CCTV untuk ngawasi sumber daya manusianya. Waduh, aku langsung sama... Pas aku tanya sama konsultan itu, aku sodok nggak cocok dalam hati. Kok ada konfirmasi firman kayak gitu? Nggak perlu, CCTV-nya ya Tuhan, gitu loh. Contohnya, jujur ya, di gudang itu aku nggak pernah stok bahan. Stok 6 gitu nggak pernah, Bu. Jadi orangku malah teman-teman ngomong, kamu nggak takut? Itu gampang banget dicolong loh, kayak gitu. Oh iya. Malah aku ngajarin kamu nek misalnya mau nggak jujur tuh sangat gampang gitu loh. Bahan datang 200 gitu ya. Terus ngomong aja ini kepake 2 Pak atau kepake 4, aslinya kepakainya 1. Selesai udah. Gitu loh. Kalau kamu mau nggak, jadi kalau misalkan aku jadi orang yang kayak waduh kayak curigaan terus sama pegawaiku nggak bisa gitu loh. Jadi aku cuman berdoa Tuhan kasih hikmat pegawaiku supaya jujur, udah gitu aja. Simple aku menjalankannya seperti itu. Toh misalkan nanti kita total semua gitu, ya wis saldo ada terus, malah lama-lama ya nambah, ya sudah. Tak pikir seperti itu aja sih, simple aja, nggak usah terlalu yang ruwet, stoknya berapa tambah nanti. Nah, aku tipenya seperti itu untuk menjalankan gitu. Tapi kan ada intuisi juga ya, ada intuisi juga kan, harusnya barang sekian kok sekian baru kalau ada case baru di. Pernah kejadian juga sih, tapi ini kejadiannya lucu. Kejadiannya itu, kan aku kan juga cutting ACP kan. ACP itu sampahnya sangat berharga, bro. ACP itu apa ya? Aluminium composite panel. Nah, jadi kalau yang dipasang di depannya GMS itu yang kotak-kotak itu, kayak cladding aluminium itu, kita kan juga bisa ngelubangin bunder-bunder atau motif gitu kan. Sampahnya waste-nya itu ya? Waste-nya itu ditawar orang bolak-balik itu aku selalu di WA, Pak sampahnya tak ambil ya, dikasih harga 7.000 per kilo gitu ya. Aduh enggak wis aku ngurusi gini. Nah, anak-anak workshop biasa duit kan itu kan dijualin sama mereka. Tapi aku enggak apa-apa gitu loh, itu buat kamu beli gorengan aja gitu. Gara-gara sampah malah tukaran malah gegeran sendiri antar kelahi sendiri. Antar pegawai malahan. Karena merasa yang kantor berhak atas sampah itu gitu. Waduh, itu salah satu juga. Makanya mendingan tidak ada ini malah kamu aman. Gara-gara ada sesuatu yang free kayak gini, akhirnya kamu jadi ribut gitu loh. Nah itu satu kasus lagi, tapi kita selesaikan. Akhirnya udah sampah dipegang satu orang, dijual bareng-bareng, nanti dibuat holiday. Udah gitu aja. Tak gituin akhirnya. Kayak gitu. Ya, sekarang mesinnya ini buka di satu lokasi ya, ya? Ada di beberapa lokasi ya? Ada 3 jadi sekarang. Jadi pertama itu di dalam gang, kurang representatif. Nah itu juga istriku bilang, kamu dengan order-ordermu yang sekarang berkolaborasi sama arsitek lah, sama brand-brand yang ternama. Nggak mungkin kamu di gang kayak gini, makanya terus kan buka Jakarta. Nah habis Jakarta, nah dari sini aku pengen ada workshop yang representatif, bener-bener kali ini Tuhan, aku bener-bener kali ini bener-bener pengen rapi ini. Nah jadi aku beli lagi di Legundi, Bispak, di Gresik. Nah itu bener-bener workshop yang nanti aku bener-bener kayak ajak arsitek bener-bener ke situ proper, ya ini lagi tak bangun, kayak gitu. Jadi mulai diseriusin ke ya, aku mulai seriusin karena gini, karena puji Tuhan ya, bisnisku ini hampir sudah dibilang sudah autopilot lah gitu loh. Nggak tahu autopilotnya itu secara administratif atau enggak. Akhirnya ya Tuhan memampukan semua karyawannya itu kayak autopilot aja gitu. Jadi aku kayak harus memikirkan sesuatu apa nih gitu loh. Aku challenge lagi apa, kan sudah mulai kayak nganggur gitu kan. Ya wis aku harus ada something yang harus tak benerin gitu. Nah ini tantanganku berikutnya ya ini. Aku membuat suatu workshop yang proper, yang benar-benar ada sampel, orang lihat tuh nyaman, kayak gitu-gitu. Nah itu ada di Legundi, jadi 3 total workshop. Wow, puji Tuhan ya. Gitu. Luar biasa. Jadi 30 mesin itu tersebar di 3 ini. Jakarta 8, terus di Legundi ada 10 kalau nggak salah, 12-nya di yang workshop pertama.
Ini akan ada rencana nambah lagi ya, Bro? Belum tahu sih, tapi so far aku masih belum. Karena aku ya konsen, aku ganti shifting ke yang ngurusin yang Legundi ini gitu. Tempatnya belum ada, sudah full kan soalnya kan mesinnya. Atau tunggu didorong istri lagi. Apakah ke Bali mungkin ya? Bagaimana artnya Bali itu kan sangat-sangat ini ya. Dan di sana apa kan juga sangat luar biasa. Pengen Bali ya, mudah-mudahan ya Bro ya, didoakan ya. Nah, ini kan cetusan itu. Amin. Cetusan iman. Amin. Wow, kita benar-benar terberkati ya dengan hal seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa lihat bahwa kesuksesan itu juga pertama karena kita siapkan kapasitas gitu ya. Kedua karena juga ada passion gitu. Dan ketiga juga adanya support dari istri juga ya. Walaupun kita seakan-akan ini kok didorong istri terus. Tapi ternyata dorongannya menuju ke satu hal yang lebih baik gitu ya. Dan itu jadi progres terus seperti itu. Sebetulnya Bro yang seneng lihat YouTube tentang bisnis tuh ya istriku. Betul. Dia tiap hari itu liatnya YouTube, kalau nggak saat teduh ya bisnis, saat teduh bisnis gitu terus loh. Terus aku males kan, misalkan kayak ini loh lihat toh ini, wes percuma, cerita no intinya aja gitu kan. Tapi kadang intinya masuk, contohnya ya misalkan pernah suatu saat itu ada case itu Pepsodent. Pepsodent itu kan kenapa kalau kita ke supermarket selalu Pepsodent kan sudah laku yang original itu kan. Kenapa selalu kayak dibuat yang gusi, terus yang gigi putih, itu kan positioning gitu loh. Jadi kayak aku memang bener-bener lagi sakit gusi ini gitu. Ya wes aku beli yang gusi aja. Padahal mungkin kandungannya ya hampir sama gitu loh. Tapi orang kayak kesugesti ke situ. Nah itu yang tak terapin. Tapi ini bener-bener terjadinya tuh natural Bro. Jadi pada saat aku ngejalanin laser cut ini campur sekali. Semua material itu apa aja kan tak terima. Ada ACP, ada MDF, kayu. Terus ada orang yang berpikir, Bro kamu bisa ngukir kayu. Wah bisa dong gitu loh. Asal bahannya ada bisa dong. Akhirnya banyak sekali orang yang ngirim kayu ke aku. Terus tak ukir kan. Entah itu pintu, atau kebanyakan pintu gitu kan. Terus tak taruh di highlight. Highlightku judulnya kayu solid gitu kan. Jadi orang kalau mau lihat hasil-hasil kayu solid di highlight kayu solid gitu kan. Terus semakin banyak ya. Terus kenapa ya nggak tak positioning aja ya. Terus akhirnya aku buka divisi namanya Revdoor. Iseng aja namanya Revdoor gitu, Revolution Door gitu kan. Revdoor gitu, tak buka Instagram, jebret gitu. Khusus pintu aja. Ada omsetnya loh Bro. Orang kayak, enggak aku nggak butuh laser cut. Aku butuhnya lagi butuh pintu ini, lagi butuh pintu gitu kan. Nah kalau dia mungkin terseliwer Instagramnya CNC gitu ya, mungkin kelewat. Tapi begitu dia isinya Instagram pintu semua. Ya dia mau sempat googling juga pintu gitu ya. Pas you nyari pintu gitu loh. Terus aku pakai slogan pintunya arsitek. Nah jadi pintu yang aneh-aneh, yang macam-macam itu kesini nih gitu loh. Di isinya semua fitnya tentang pintu. Nah dari situ muncullah Revdoor. Kayak gitu. Yang terakhir, aku pengen ada divisi lagi baru buat anak juga. Jadi udahlah gini. Dari papan itu kan 120 kali 241 triplek. Kan kita kalau misalkan dapat 200 lembar, 80 cm kali 2 meter. Berarti kan sisa 40 cm banyak sekali kan. Nah, aku bilang sama anakku, udah ini dibuat, kamu kalau misalkan ada orang bikin nomor rumah, kamu udah cuannya PN wis gitu semua. Tapi kamu marketing sendiri, kamu boleh nunut ke Wallline. Tak kasih fasilitas karena semua followerku itu kan sudah pasti yang satu frekuensi nyari yang halal kayak gitu kan. Kamu boleh nge-tag aku tinggal repost gitu. Enak banget. Terus akhirnya dia bikin Instagram sendiri, muncul Instagramnya nomor rumahku. Dan itu kelebihannya bisa custom. Apa yang membedakan nomor rumah beli di S-Hardware atau apa, kan nomornya aja. Ini bisa dikasih alamat Bro. Geraha Family Blok B 5 nomor 17, atasnya nomor gede. Nah kan spesifik kan, berarti ada desain kan berarti kan kayak gitu. Dengan papan sisa-sisa itu, ya udah terbentuklah Instagram nomor rumahku. Setiap hari nge-tag aku, tak repost, nge-tag aku, tak repost. Tak lihat nih grup WA-nya nih, anakku kan aku ada di grup situ. Wih lumayan aktif ya. Uangmu udah berapa sekarang? Ya lumayan gitu. Terus akhirnya muncul lagi
yang waste lagi. Jadi kayak Waste-nya waste. sudah jadi materialku ini kan materialku sudah waste. Materialku sebetulnya sudah waste. Sudah waste. Yang material tadi Bro Fandi bilang penggantinya batu itu. Kalau misalnya kita jalan-jalan ke Redback, Redback itu kan ada tembok yang besar sekali, ada kotak-kotak pattern gitu kan. Itu sebetulnya bukan batu alam. Nah, orang-orang kalau tak ceritain baru tahu itu bahan yang sangat ringan, bahan recycle. Nah, dari situ sama konsepnya. Kalau misalkan sisa 40 sentian, itu tak potongin 30 kali 60. Jadi tile. Kayak gitu. Muncul lagi positioning lagi Instagram yang baru namanya White Tiles. Oh. Kayak gitu. Sekarang lagi dipasang di Spasio. Sebelahnya McD itu. Kayak gitu. Ya, hikmat-hikmat kayak gitu yang kita dapetin lah. Kayak gitu akhirnya. Ya, ternyata nggak cuma mempersiapkan kapasitas ya, tapi juga memanfaatkan semua Peluang-peluang kapasitas yang dan ada. peluang yang ada. Oh, kita belajar banyak. Belajar banyak. Iya. Kayak gitu. Oke teman-teman, jadi pada sesi kali ini ilmu daging gitu ya. Jadi masing-masing dari kita bisa belajar bahwa ya Tuhan itu kalau mempercayakan sesuatu dan kita benar-benar bertanggung jawab untuk mengelolanya, itu juga apapun sisanya ternyata juga masih bisa jadi berkat. Benar. Iya. Gitu ya. Dan terus menjadikan semua langkah itu konsultasi ke keluarga, ke Iya. Tuhan, Iya. lalu benar-benar melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan ya, Ko ya. Iya. Iya. Luar biasa. Oke, mau nggak mau kita harus tutup sesi pada hari ini. Nah sekarang minta tolong Bro Stefanus untuk mendoakan jemaat Oh, oke. yang mungkin juga sedang bergumul atau sedang punya banyak ide tapi eksekusinya gimana belum tahu atau Ya. bagaimana gitu. Bisa minta tolong Bro Oke, Stefanus. aku doa ya berarti ya. Oke. Yuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, acara Biskon ini Tuhan. Kami berterima kasih ada acara Biskon ini sangat memberkati Tuhan setiap kami Tuhan. Dan setiap pembicaraan kami Tuhan semoga menjadi inspirasi untuk penonton-penonton Tuhan di luar sana Tuhan. Dan saat ini kami bersama ingin mendoakan penonton-penonton yang berbisnis Tuhan, sampai sekarang ini berbisnis, masih belum menemukan jalan atau mungkin belum menemukan terobosan. Kami mau berdoa Tuhan Kau beri hikmat untuk setiap Tuhan, setiap kami, setiap kelompok-kelompok dalam tim para teman-teman ini Tuhan, di dalam menjalankan bisnisnya Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan. Dan ajar Tuhan untuk mengandalkan Engkau, menjadikan Engkau partner bisnis Tuhan. Dan mereka boleh menemukan Tuhan, kliknya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan mengirimkan Tuhan terobosan-terobosan, metode-metode baru Tuhan. Kau bukakan setiap pikiran para teman-teman bisnis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan teman-teman yang sudah Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Dan serius Tuhan dalam menjalankan bisnis ini dengan benar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, selalu senantiasa Tuhan memberkati para teman-teman bisnis ini Tuhan. Sehingga mereka Tuhan bersama dengan timnya Tuhan, mereka akan terus Tuhan menjadikan bisnisnya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk satu visi, untuk kelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan Tuhan pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya. Mungkin Aga, bagaimana kita mau Ya, tutup kita mau ini? tutup. Sang disayangkan ceritanya seru banget ya. Yes, Kita betul. tutup hari ini. Dan buat teman-teman mau mendapatkan konten lebih banyak tentang Marketplace Wisdom, bisa like and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk share juga video-video ini untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan juga. Dan edisi ini adalah edisi mungkin sekitar 60 atau 70. Jadi ada berapa banyak yang sebelum-sebelumnya Anda bisa lihat di playlistnya YouTube GMS Church gitu ya. Anda tinggal cari searching Marketplace Wisdom, lalu 60 atau 70 video ini akan tayang semua. Anda bisa pilih apa yang Anda butuhkan. Gitu. Jadi sekali lagi kalau misalnya Anda silakan like, share, komen, dan kalau ada sesuatu masukan atau apa Anda bisa kontak kami di Instagram @gmsbiskon, GMSBIZCON. Gitu ya Naga ya. Mari kita tutup hari ini. Oke, thank you. Bye-bye. God bless.